Rezim tidak stabil, PKC membuat langkah baru, mungkin akan terjadi insiden besar. Selama 3 minggu terakhir, perubahan penting telah terjadi di dalam Partai Komunis China ketika Sekretaris Partai Provinsi mengambil peran baru. Analis menyarankan masyarakat untuk tetap waspada. Sejak tanggal 15 Mei Sekretaris Partai dari Shanghai, Yunnan, Chongqing, dan Anhui, antara lain, memimpin pertemuan Komite Keamanan Nasional Provinsi dan menjabat sebagai direktur mereka. Menurut Jing Sijun, akun publik resmi WeChat yang terkenal dengan analisis informasi mengenai cara kerja dan kebijakan Partai Komunis China, pertemuan-pertemuan di tingkat provinsi ini terutama ditujukan untuk memperkuat keamanan politik, dan yang kedua adalah untuk meningkatkan deteksi risiko dan sistem peringatan dini. Han Jun, Sekretaris Partai dan Direktur Komite Keamanan Nasional Provinsi Anhui, menekankan bahwa keamanan rezim dan sistem adalah prioritas utama. Ia juga mencatat bahwa sangat penting untuk mendeteksi tanda-tanda awal potensi masalah politik, khususnya keadaan darurat besar, dan merespons dengan cepat untuk memitigasi setiap ancaman yang muncul. Mengapa pertemuan keamanan nasional sekarang diadakan dalam skala luas? Radio France International melaporkan bahwa para pengamat meyakini waktu ini terkait dengan sidang pleno ketiga Komite Sentral yang sangat tertunda, yang akan segera diadakan. Masih belum pasti apakah sesi ini akan membahas permasalahan ekonomi signifikan yang belum terselesaikan atau konflik internal yang semakin mendalam di dalam partai. Sejak Kongres Nasional ke-20, penghilangan orang secara misterius, penurunan pangkat, dan seringnya pergantian pejabat tinggi militer dan partai menunjukkan bahwa perebutan kekuasaan di lingkaran dalam Xi Jinping semakin memburuk. Konteks ini menjadikan sidang pleno yang akan datang penting untuk menerapkan langkah-langkah untuk mengatasi potensi masalah terlebih dahulu, dan memandang tanda-tanda ketidakstabilan sebagai ancaman signifikan terhadap keamanan rezim. Financial Truth, sebuah outlet berita keuangan independen, menafsirkan pertemuan berturut-turut Komite Keamanan Nasional Provinsi sebagai indikator penting. Tampaknya Xi menyadari adanya ancaman yang signifikan, dan telah mendelegasikan wewenang keamanan nasional, dan mendesak pejabat setempat untuk segera menghentikan segala gangguan. Seorang netizen berkomentar bahwa desentralisasi kekuasaan keamanan nasional pada dasarnya adalah awal dari konflik panglima perang. Mengenai komando polisi bersenjata, jika tidak didesentralisasi, bagaimana mereka bisa merespon dengan cepat dalam keadaan darurat? Jika didesentralisasi, hal ini dapat memperkuat kekuatan lokal secara berlebihan. Hal ini menimbulkan kontradiksi yang tidak dapat diselesaikan di mana seseorang tidak dapat memiliki stabilitas dan desentralisasi. Namun Xi bereaksi ragu-ragu dan tidak bertanggung jawab, sehingga menimbulkan drama yang sangat dinantikan di masa depan. China saat ini berada dalam fase berbahaya baik dari sisi politik maupun ekonomi. Dalam siaran langsung baru-baru ini, tokoh media mandiri Zhai Sanying membahas meningkatnya ketegangan antara faksi Xi dan kubu konservatif di Partai Komunis China. Zhai mencatat keakrabannya dengan beberapa pejabat tinggi yang menganut pendekatan konservatif Deng Xiaoping. Para pejabat ini mempunyai pengaruh besar dan mendukung kelanjutan pemerintahan Partai Komunis China. Namun, mereka menganggap Xi Jinping mengkhianati PKC, menuduhnya membentuk kembali partai agar selaras dengan agenda pribadinya dan menekankan kesetiaan pribadi dibandingkan kesetiaan kepada partai. Hal ini mengakibatkan keretakan yang mencolok antara pendukung Xi dan anggota partai tradisional yang berada di eselon atas. Zhai yakin perselisihan antara faksi-faksi ini akan semakin meningkat. Dia secara metaforis menyatakan bahwa sebuah benteng paling rentan terhadap kehancuran dari dalam, dan memperkirakan bahwa China akan mengalami perpecahan di masa depan antara pemerintah pusat dan daerah, serta di antara pemerintah daerah itu sendiri. Zhai lebih lanjut menjelaskan bahwa Partai Komunis China saat ini kehabisan uang. Mereka telah menerapkan segala kebijakan yang memungkinkan untuk menstimulasi pasar real estate, termasuk mencabut semua pembatasan pembelian, namun pasar gagal untuk bangkit kembali. Ini adalah situasi yang mengerikan, seolah-olah pasar real estate tidak dapat diselamatkan. Hal ini akan menyeret perekonomian secara keseluruhan. Hal ini termasuk memicu serangkaian krisis di sektor perbankan, lembaga keuangan terkait, dan pemerintah daerah. Zhai memperkirakan bahwa krisis besar berikutnya yang akan dihadapi China adalah krisis finansial.